kasih Allah Subhanahu wa taala, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati kepada tokoh Perumahan Mekarsari Permai dan juga Fa'arif Ulama dan juga pengurus RW 08 dan juga pengurus RT dari 01 sampai 05 dan juga para jamaah salat Idul Fitri yang kami hormati dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah agenda atau susunan pada hari ini, untuk pertama akan ada sambutan dari Ketua RW 08 yang akan disampaikan oleh Bapak Marwan Gunawan. Dan yang kedua, sambutan dari Ketua EKM Masjid Al-Ilham yang akan disampaikan oleh Ustadz Rashid Fauji. Dan sambutan yang ketiga sekaligus laporan pembangunan Masjid Jami Al-Ilham Perumahan Mekarsari Permai RW 08 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sunardi. Dan sambutan yang terakhir sekaligus laporan panitia zakat oleh Ustadz Taufik yang akan diwakili oleh Akhi Ihsan. Dan untuk acara inti, insyaallah khutbah akan disampaikan dan juga imam oleh Ustadz Kiai Haji Abdul Muiz LC dan juga murabinya oleh Bapak Hujan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai ke acara yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua RW. Sebelum itu kita buka dulu dengan pembacaan basmalah terlebih dahulu. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk Bapak Ketua RW 08 Bapak Marwan Gunawan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja-puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa melewati ibadah saum selama 1 bulan, dan hari ini kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita sebagai umatnya di akhir zaman ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama yang saya hormati Bapak Ustadz Kiai Haji Abdul Muiz yang sudah berada di tempat selamat datang. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua EKM Bapak Ustadz Abdul Aziz ya. Kemudian yang saya hormati Ketua RT dari RT 01 sampai RT 05
Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Saya mewakili pengurus RW 08 hari ini menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selama kami katakanlah menjalankan kepengurusan RW ini, tidak luput dari kesalahan, kehilapan, dan masih banyak harapan-harapan yang memang belum bisa tercapai, belum bisa terlaksana. Untuk itu kami mohon maaf. Hanya itulah kemampuan kami saat ini, gitu kan. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ya, selama kepengurusan saya terhitung 1 tahun 5 bulan. Ya. Pertama yaitu serah terima PSU yang alhamdulillah dengan berbagai bantuan semua pihak dalam kurun waktu 3 bulan, ya, serah terima bisa diselesaikan. Ya. Kemudian saat itu pun kita ikut membangun, ya, ikut support tim pembangunan Masjid Al-Ilham, yaitu untuk tempat wudhu, ya, yang alhamdulillah sudah selesai. Support dari DKM dan jajaran sangat mendukung, ya, sangat support. Ya, walaupun saat itu ada beberapa hal yang mungkin harus saya sampaikan, jangan sampai katakanlah hal ini menjadi tanda tanya khususnya di warga, terutama menyangkut pembiayaan dan waktu pengerjaan. Ya, pembiayaan mengacu kepada RAB memang tidak sesuai ketika pembangunan selesai. Ada biaya tambahan. Biaya tambahan tersebut memang mengacu kepada tambahan-tambahan pekerjaan. Karena saat pengerjaan banyak habis masukan-masukan, ya, ada perubahan-perubahan sehingga memang memerlukan biaya tambahan. Itu saja. Ya. Kemudian kita juga ada melakukan perbaikan, ya, ke BUK, ya, gudang BUK, Badan Urusan Kematian. Jadi segala sesuatu yang menyangkut kematian, mulai dari sarana dan prasarana untuk memandikan sampai penguburan, gudangnya saat itu memang belum layak. Karena yang meninggal ini tidak mengenal waktu, mengenal tempat, kapanpun, dimanapun, ya, bahkan jam 1, jam 2 malam, ya, dan siapapun tidak ada yang bisa menghentikannya. Sedangkan saat itu yang namanya gudang, lantainya masih belum diratakan, gelap dan lain-lain. Ya, akhirnya kita perbaiki agar yang, ya, warga ketika ada yang meninggal, ketika harus mengeluarkan alat-alatan, ya, lebih nyaman. Kemudian di samping kiri Bapak-bapak, di sini ada SAB, sarana air bersih. Perlu kita ketahui bahwa, ya, sampai dengan, ya, katakanlah saat ini, ya, dibuktikan dengan banyaknya warga melakukan komplain lah dengan pelayanan saat itu dari PDAM. Kita juga memaklumi bahwa PDAM dalam hal ini pun mungkin tidak bisa melakukan, ya, suplai ataupun memuaskan pelanggan, ya, karena jangkauannya cukup luas. Ya, akhirnya karena kita juga sudah diakui oleh Pemda Kabupaten Sukabumi, ya, PSU kita, sehingga kita bisa mengajukan SAB, sarana air bersih. Ini bentuk CSR, Corporate Social Responsibility, atau pagar sosial, atau bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, ya, yang alhamdulillah
kita diberi bantuan bentuk sumur bor artesis ya. Walaupun demikian, tetap bahwa untuk pembiayaan dari pihak Aqua itu tidak secara menyeluruh, hanya kepada sumur bornya dan juga tower dan tornya. Sedangkan untuk piping ataupun sistem instalasi ya pipanya itu merupakan swadaya dari masyarakat. Ya, dengan swadaya pun sebenarnya masih belum mencukupi. Akhirnya ya kita juga ada meminta bantuan pihak ketiga ya untuk pembiayaan tersebut. Ya. Maksud dan tujuan dari SAB salah satunya yaitu agar supaya warga kita, khususnya bagi warga yang saat sebelumnya itu suplai air ya dari pihak PDAM kesulitan, karena di BTN ini tidak semua sulit karena mungkin kontur tanahnya turun. Bagian bawah di RT 5 cukup bagus, tetapi di RT 2, RT 1, RT 3 dan sebagian RT 4 tidak tersuplai dengan baik, hanya terkadang tertentu ya, intermittent katanya kan seperti itu. Nah, sehingga kita lebih fokus melayani kepada keluarga yang memang sulit. Kemudian insya Allah bahwa ya SAB ini akan kita kelola secara profesional walaupun berlandaskan sosial. Kenapa demikian? Sosialnya insya Allah bahwa suatu saat iuran bulanan dari warga untuk warga akan kita kembalikan lagi untuk warga. Saya sebagai pengurus dalam hal ini mempunyai cita-cita suatu saat biaya-biaya yang selama ini bentuk K3, iuran-iuran itu akan ditiadakan dan kita akan backup dengan hasilnya. Profesionalnya kita harus kelola secara profesional, mengingat dimanapun banyak yang namanya pamsimas ya, dan bantuan-bantuan, karena mengelolanya tidak profesional akhirnya hanya tinggal kenangan, tidak ngepes, terbengkalai dan hilang akhirnya. Sayang kan itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, hanya mengingatkan bahwa itulah ya yang sudah pengurus RW lakukan selama 1,5 tahun. Hal ini pun harus saya sampaikan mengingat sebenarnya hari ini atau per tanggal 30 April kemarin saya sudah resmi mengundurkan diri menjadi ketua RW 08. Ya, saya mengundurkan diri, mohon maaf juga, bukan artinya tidak bertanggung jawab, tetapi waktu dan kesempatan yang memang tidak mungkin untuk saya pribadi, ya karena katakanlah ya keluarga lah gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ketua RW 08 Bapak Marwan Gunawan atas sambutan dan juga penyampaiannya. Ya. Baik, untuk selanjutnya sambutan dari Ketua DKM Masjid Jami Al-Ilham oleh Ustadz Rashid Fauzi. Tepat dan waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aduh. Yang saya hormati Ustaz
Kiai Haji Ustaz Abdul Muiz LC, Bapak RW dan seluruh jajarannya, seluruh ketua RT di wilayah Posok RW 08, serta alim ulama, Ustadz dan asatidzah, serta Bapak Ibu seluruhnya. Alhamdulillah wa syukurillah, bagi hari ini kita bisa berkumpul setelah hampir 2 tahun kita terkena pandemi, sehingga mohon maaf bagi ini mungkin ada beberapa laporan atau sambutan yang menambah sedikit waktu ini. Pertama-tama kami dari BKM Al-Ilham mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita semua bulan suci Ramadan, serta kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Bapak dan Ibu sekalian, suatu hal yang membahagiakan bahwa masyarakat kita mudah-mudahan beranjak menuju Korea Mubarakah atau daerah yang religius dan barakah, sebagaimana Allah sampaikan di surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan barakah dari langit dan bumi. Keberkahan ini perlu kita syukuri. Tanda-tanda yang kita amati, pertama, bahwa sholat berjamaah di masjid kita alhamdulillah semakin ramai. Sebagaimana Allah sampaikan bahwa salah satu tanda orang-orang beriman adalah alladzina hum ala salawatihim yahafizun, mereka yang menjaga waktu-waktu sholatnya. Alhamdulillah salat wajib kita semakin ramai, dan mudah-mudahan yang belum juga ikut berjamaah di masjid. Yang kedua adalah infak masyarakat kita, ya. Dalam surah Ali Imran, ya, dikatakan ciri orang bertakwa alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, mereka orang yang berinfak baik di waktu sempit maupun lapang. Alhamdulillah masyarakat kita dari laporan penerimaan zakat nanti disampaikan oleh Mas Ihsan, ya, untuk perumahan kita dan sekitarnya dengan segala peroleh sekitar 42 juta. Dan ini merupakan hal kenaikan dari tahun lalu kurang lebih 9%. Perhatian kita juga terhadap anak yatim piatu. Ada kegiatan santunan anak yatim piatu yang kita laksanakan tanggal 22 April oleh ibu-ibu Majelis Taklim. Alhamdulillah terkumpul dana sekitar 30.200.000 dan nyantuni sekitar 124 anak yatim. Juga perhatian kita kepada masyarakat Sukabumi. Di antara warga kita ada yang masuk dalam tim relawan Jariahku, sebuah lembaga kelas yang menangani bencana-bencana, menangani santunan fakir miskin, santunan guru-guru ngaji, santunan wakaf Quran, santunan karpet masjid. Alhamdulillah sebagian kita terlibat dalam relawan, dan kurang lebih di masyarakat kita yang menjadi relawan berhasil mengumpulkan
dana sedikit untuk tebak untuk Sukabumi kurang lebih 50 juta. Dan yang terakhir adalah perhatian kita kepada dunia internasional. Kita juga memperhatikan rakyat Palestina yang kurang lebih awal Ramadan dulu kita berhasil mengumpulkan uang sekitar 10 juta. Kita salurkan melalui KNRP, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Mudah-mudahan semua itu adalah prestasi Bapak Ibu semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi balasan yang tidak terhingga, dan kita semuanya dijadikan sebagai qaryah mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima